Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang ketertelusuran dan validasi metode untuk memenuhi tugas praktikum manajemen laboratorium mutu pangan dengan beranggotakan saya Dina Zulfa Anggreni, lalu kedua rekan saya Diana Rahmawati dan Najla Audra. Pertama, ketertelusuran. Ketertelusuran pengukuran dapat didefinisikan sebagai sifat dari hasil pengukuran atau nilai dari standar yang dapat dihubungkan ke acuan tertentu. Biasanya standar nasional atau internasional melalui rantai perbandingan yang tak terputus, di mana semuanya mempunyai ketidakpastian tertentu. Next, ya. Kemudian pengertian validasi metode pengujian. Validasi metode analisis adalah suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu berdasarkan percobaan laboratorium untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya. Next. Validasi metode analisis adalah upaya yang dilakukan melalui penelitian laboratorium untuk membuktikan karakteristik kinerja metode memenuhi aplikasi analisis yang dimaksud. Validasi dilakukan untuk melihat pengaruh dari kondisi peralatan yang digunakan, reaksi, dan personil yang melakukan pemeriksaan. Parameter validasi yang ditetapkan dalam analisis kuantitatif yakni kekhasan seperti spesifitas, linearitas dan rentang, batas deteksi atau DL, dan batas kuantitasi atau QL, keseksamaan atau presisi, dan kecermatan atau akurasi. Baik, kekhasan atau spesifitas adalah kemampuan mengukur analit yang dituju secara tepat dan spesifik dengan adanya komponen-komponen lain dalam matriks sampel seperti ketidakmurnian, produk degradasi, dan komponen matriks. Spesifisitas dari suatu metode analisis KLT diperoleh dengan cara identifikasi dan pemeriksaan kemurnian dari noda analit. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pengukuran secara in situ dari spektra UV, vis dari analit, dan standar yang sesuai, di mana keduanya dielusi pada plat yang sama, kemudian dilakukan perhitungan korelasi dari analit dan standar tersebut. Kemudian linearitas adalah kemampuan metode analisis yang memberikan respon secara langsung atau dengan bantuan transformasi matematik yang baik proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel. Dan kemudian ada rentang. Rentang metode adalah pernyataan batas rendah dan tertinggi analit yang sudah ditunjukkan dapat ditetapkan dengan kecermatan, keseksamaan, dan linearitas yang sama. Selanjutnya ada keseksamaan atau presisi. Keseksamaan atau presisi adalah ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan antara hasil uji individual diukur melalui penyebaran hasil individual dari rata-rata jika prosedur ditetapkan secara berulang pada sampel-sampel yang diambil dari campuran yang homogen. Presisi diukur sebagai simpangan baku atau simpangan baku relatif koefisien variasi. Suatu data dikatakan presisi jika nilai koefisien variasi lebih kecil dari 2% menurut Harmita tahun 2004. Kemudian kecermatan atau akurasi yang diartikan sebagai ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan hasil analisis dengan kadar analit yang sebenarnya. Akurasi dinyatakan sebagai persen perolehan kembali atau recovery analit yang ditambahkan. Yang terakhir yaitu batas deteksi DL dan batas kuantitasi QL. Batas deteksi adalah jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat dideteksi yang masih memberikan respon signifikan dibandingkan dengan blanko. Kemudian batas kuantitasi yaitu merupakan kuantitas terkecil dalam analit sampel yang masih dapat memenuhi kriteria cermat dan seksama. Nilai DL dan QL dapat ditetapkan menggunakan metode SM. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, yaitu manfaat dari validasi.
Yang pertama, karakteristik kinerja dari metode. Untuk menentukan karakteristik kinerja dari metode merupakan manfaat utama dari validasi. Selanjutnya adalah sesuai dengan tujuan, yaitu untuk menunjukkan bahwa metode yang digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya dan selalu memberikan hasil yang dapat dipercaya. Selanjutnya, menentukan lingkup dan batasan. Selanjutnya, tersedianya data untuk membentuk parameter jaminan mutu yang mencukupi. Selanjutnya, tingkat kepercayaan pada hasil, yaitu menjamin antara akurasi dan presisi dari hasil prosedur, sehingga dapat mengurangi resiko penyimpangan. Selanjutnya adalah tersedianya informasi bagi biaya yang tak terduga. Selanjutnya, next, yaitu terdapat syarat dan faktor dari validasi. Yang pertama, prosedur sampling, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa sampling yang digunakan itu harus sama. Selanjutnya adalah prosedur persiapan contoh. Persiapan contoh, kita harus memastikan bahwa tidak ada udara yang masuk pada kemasan, kemudian uap air juga tidak masuk, lalu kadar air yang tetap setelah sekian waktu juga harus diperhatikan. Selanjutnya adalah kesesuaian metode. Harus sesuai dengan metode agar hasil yang didapatkan juga sesuai. Selanjutnya adalah teknik pemisahan, di mana teknik pemisahan harus dilakukan secara tepat. Selanjutnya adalah teknik deteksi, lalu terdapat evaluasi data atau metode statistika, lalu ada peralatan terkalibrasi. Mengapa demikian? Karena kalibrasi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan sudah akurat. Hasil pengukuran yang tidak konsisten tentu akan berdampak langsung terhadap kualitas produk. Dan yang terakhir adalah personil yang kompeten. Selanjutnya adalah cara validasi dengan metode pengujian kimia. Yang pertama ada linearitas, kedua ada working range, ketiga presisi. Selanjutnya, yang keempat ada akurasi, yang kelima limit deteksi, yang keenam adalah limit kuantitasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.